Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2217 sampai bab 2220. Ye Chong juga tidak bisa berkata-kata tentang hal ini. Kemudian, Zhao Sanhe melanjutkan, ngomong-ngomong, Xiao Ye, ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Keluarga tersembunyi yang gelisah ini adalah keluarga Meisan Zhou. Dalam daftar 36 peringkat keluarga tersembunyi Tiangang, yang ke-35. Sepertinya itu adalah keluarga tersembunyi tingkat rendah, kata Ye Chong. Zhao Sanhe mengingatkan, tetapi ini masih merupakan keluarga tersembunyi. Anda tidak boleh ceroboh dan berhati-hati, karena alasan mengapa keluarga tersembunyi disebut keluarga tersembunyi. Setidaknya harus ada satu dewa tanah yang bertanggung jawab, jika tidak maka akan terjadi jangan terlalu menakutkan. Ye Chong juga sangat setuju dengan pengingat Zhao Sanhe. Selain itu, di antara generasi muda keluarga Zhou, ada orang baik yang bisa masuk 10 besar dalam daftar tangga, lanjut Zhao Sanhe. Ye Chong bertanya dengan bingung. Apa itu, peringkat tangga? Ini adalah peringkat kekuatan tempur generasi muda di antara semua keluarga yang tersembunyi. Tentu saja, ini dihitung oleh kami melalui statistik data, dan mungkin tidak komprehensif. Tapi itu juga menjelaskan masalahnya, kata Zhao Sanhe. Tidak mudah bagi saluran pertama untuk menghitung daftar peringkat seperti itu. Apa kekuatan peringkat ke-10? Ye Chong bertanya. Zhao Sanhe menjawab, saya khawatir ini dekat dengan ranah Grandmaster. Ye Chong tersenyum, tidak memikirkan apapun lebih dari itu. Dia berkata, baiklah, terima kasih Guru Zhao, saya mengerti. Setelah membicarakan bisnis tersebut, dia menutup telepon. Pada saat yang sama, di sebuah villa terpencil di kota pelabuhan, ada sebuah rumah gelap di tengahnya. Saat ini hari sudah gelap, namun tidak ada lampu di dalam rumah, hanya seberkas sinar bulan keperakan yang menyinari rumah. Anda dapat melihat sosok hitam duduk di sana. Sosok ini sepertinya telah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya, tampak sedikit menakutkan dan suram. Jika Anda perhatikan baik-baik, pria berbaju hitam ini adalah pria berbaju hitam yang pergi ke rumah Bos Qi hari itu. Rencana Bos Qi untuk membentuk aliansi kamar dagang di distrik Xicheng juga diinstruksikan oleh pria berbaju hitam. Namun, dia kemudian dihentikan oleh Lin Long yang menyamar sebagai Ye Chong. Saat ini, pria berbaju hitam itu duduk tak bergerak, seperti patung. Lalu, terdengar ketukan di pintu kamar. Masuk, pria berbaju hitam itu mengeluarkan suara dingin. Seorang pria yang tampak seperti kepala pelayan masuk dan berkata, Tuan, Hua Qingtang dari Lembah Senong ada di sini. Biarkan dia masuk, kata pria berbaju hitam. Beberapa saat kemudian, pengurus rumah tangga membawa masuk seorang pria berusia 50-an. Pria ini tidak tinggi, tetapi dia membawa kotak obat besar di punggungnya. Dia terlihat sangat tidak terkoordinasi. Ketika dia dan pengurus rumah tangga masuk ke ruangan gelap ini, sudut mulutnya bergerak tidak wajar, jelas tidak nyaman dengan itu. Ketika dia melihat pria berbaju hitam itu, dia tampak sedikit gugup, dan tanpa sadar kakinya gemetar. Saya telah bertemu Tuan Chao, kata Hua Qingtang. Hua Qingtang, kamu tahu apa yang aku ingin kamu lakukan, kan? Pria berbaju hitam berkata. Hua Qingtang mengangguk cepat dan berkata, saya tahu. Bagus sekali, terserah Anda. Anda dikenal sebagai dokter racun terbaik di dunia. Coba saya lihat seperti apa metode Anda, kata pria berbaju hitam. Yakinlah, Tuan Chao, dia hanyalah orang biasa, saya akan menangkapmu, kata Hua Qingtang. Kemudian, pria berbaju hitam itu melambaikan tangannya dan meminta Hua Qingtang keluar. Dalam keadaan linglung,
dia sepertinya telah menggerakkan cahaya bulan keperakan, tapi suasana di dalam ruangan tidak mereda. Hua Qingtang dengan cepat dan penuh hormat mundur, lalu pengurus rumah tangga membawanya keluar. Ketika dia keluar dari gerbang villa, Hua Qingtang menghela nafas lega. Dia merasa sedikit kesal, dia hanya berurusan dengan orang biasa. Tetapi dia, dokter racun terbaik di dunia, diizinkan untuk mengambil tindakan. Ini hanya membunuh seekor ayam dengan palu godam. Anda harus tahu bahwa Lembah Senong adalah keluarga semi tersembunyi yang keterampilan medisnya tidak ada bandingannya di dunia. Mereka dapat menyelamatkan orang dan membunuh orang dengan satu pikiran, tanpa susah payah. Pemandangan kecil seperti ini sudah cukup untuk murid dan cucunya. Keesokan paginya, setelah Ye Chong dan Chen Feifei sarapan, mereka berangkat ke sekolah bersama. Ye Chong mengendarai mobil sport termahal di Hong Kong, membawa Chen Feifei bersamanya, dan dia sangat populer sepanjang perjalanan. Apalagi setelah masuk kampus, para mahasiswa yang berkeliaran di sekitar kampus sangat iri. Wanita cantik dengan mobil cantik hanyalah pemenang dalam hidup. Hari ini hari Minggu, tapi tidak ada kelas. Namun pihak sekolah untuk sementara mengadakan perkuliahan bagi siswa Fakultas Teknik Elektronika dan mewajibkan seluruh siswa di kelas tersebut untuk hadir. Ketika Ye Chong dan Chen Feifei datang ke ruang kuliah, para siswa di kelas memandang mereka secara berbeda. Impian beberapa anak laki-laki tentang perempuan hancur. Masih banyak lagi orang yang matanya penuh rasa kagum, cemburu, atau iri hati. Dan Sun Tian, yang ternyata adalah orang terbaik di sekolah dan mantan kakak laki-laki terbaik di kampus, benar-benar dikalahkan saat ini. Saat dia melihat Ye Chong sekarang, dia langsung menundukkan kepalanya seperti tikus melihat kucing, tidak berani berbicara. Chen Kai sedikit bingung, dia masih curiga bahwa dia sudah gila kemarin dan benar-benar membantu Sun Tian dan Ye Chong melawan satu sama lain. Ketika Chen Yaoyao menatap Ye Chong lagi, matanya berbeda. Awalnya, dia masih membenci Ye Chong, dan merasa sangat tidak senang karena pria ini mengabaikannya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia dan Ye Chong mungkin tidak berasal dari dunia yang sama-sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki rasa cemburu lagi, hanya penyesalan yang tak ada habisnya. Dia menyesal jika dia bisa bersikap lebih baik kepada Ye Chong saat itu. Dia akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Ye Chong sekarang. Bagaimana bisa giliran Chen Feifei? Saat ini, wajah Chen Feifei penuh dengan kebahagiaan. Guru Ye tidak pernah mengecewakannya. Meskipun sebagai gadis cantik di sekolah, dia telah menerima banyak penampilan. Namun, sekarang orang-orang memandangnya sebagai pacar Ye Chong. Dia merasa bangga untuk pertama kalinya. Ketika Li Baichao melihat Ye Chong datang, dia melambai dengan penuh semangat. Dia secara khusus meninggalkan tempat untuk Ye Chong dan Chen Feifei. Li Baichao tersenyum di seluruh wajahnya, dia dan Lin Fangfang pasti membuat kemajuan yang baik kemarin. Setelah Ye Chong duduk, pertemuan dimulai. Sebelum pembawa acara dapat berbicara, Ye Chong tiba-tiba menerima panggilan telepon. Panggilan yang diterima Ye Chong berasal dari Huang Zi. Suara Huang Zi di telepon sangat cemas, "Tuan Ye, di mana Anda?" Setelah mendengar ini, Ye Chong tahu bahwa sesuatu telah terjadi. "Ada apa?" Ye Chong bertanya. Huang Zi berkata, "Ini kakek saya. Dia tiba-tiba sakit parah dan hampir mati. Tuan Ye, Anda adalah orang paling berkuasa yang saya kenal. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu kakek." Ye Chong berkata, "Jangan khawatir, aku akan pergi menemuinya." Lihat, kemudian dia menutup telepon, berdiri dan pergi dengan tergesa-gesa. Adapun perilaku Ye Chong, Chen Feifei sudah terbiasa, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Ye Chong pasti ada hubungannya. Namun, Li Baichao sangat terkejut. Li Baichao bertanya dengan bingung, apa yang dilakukan kakak laki-laki tertua? Chen Feifei menggelengkan kepalanya dan berkata dia juga tidak tahu. Begitu Li Baichao selesai berbicara,
Ye Chong sudah keluar dari ruang kuliah. Sesuatu terjadi pada Huang Xishan, dan dia menderita penyakit aneh. Dia mungkin sudah diperiksa oleh banyak dokter, tetapi tidak berhasil. Adapun apa yang diketahui Huang Zi sekarang, orang yang paling berkuasa adalah Ye Chong. Jadi dia menelepon Ye Chong, berharap Ye Chong bisa datang dan membantunya. Huang Zi bisa saja dianggap sakit dan mencari pengobatan tanpa pandang bulu. Namun yang tidak dia duga adalah tindakannya yang menyelamatkan kakeknya. Ye Chong segera masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumah Huang dengan kecepatan penuh. Keluarga Huang cukup baik padanya. Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Tuan Huang, Ye Chong harus pergi dan membantu. Di kawasan kaya distrik Kowloon, kota Hong Kong. Villa yang sangat megah, ini adalah kediaman keluarga Huang, yang terkemuka di kota Hong Kong. Saat ini, semua keturunan keluarga Huang telah berkumpul di sini. Di kamar tidur di lantai 3 villa, Huang Xishan terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Di samping Huang Xishan, beberapa anggota keluarga terdekatnya berdiri, sementara anggota keluarga Hang lainnya berdiri di depan pintu. Salah satunya adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an, bertubuh kekar dan berbahu lurus. Ia adalah putra sulung Huang Xishan dan ayah Huang Zi, Huang Yude. Huang Yude tampak sangat cemas saat ini dan sedang berkomunikasi dengan dua dokter. Ada juga banyak kebisingan di luar ruangan, dengan keluarga Huang berbicara dengan tenang berdua atau bertiga. Bagaimanapun, Tuan Huang adalah tulang punggung keluarga Huang. Jika terjadi sesuatu, langit keluarga Huang akan runtuh. Huang Zi berdiri di samping Huang Yude, kedua tangannya yang putih dan lembut bercampur menjadi satu, dan keduanya berwarna merah, dia jelas sangat cemas. Dia melihat arlojinya dari waktu ke waktu, bertanya-tanya mengapa Ye Chong belum datang. Keluarga Huang telah mengundang dokter-dokter terbaik di Hong Kong, tetapi setelah para dokter membuat diagnosis, mereka semua menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa Huang mengidap penyakit yang sangat aneh dan langka. Mereka bahkan belum pernah melihatnya, jadi tidak ada cara untuk mengobatinya. Maaf, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan, dokter? Pikirkan cara lain," kata Huang Yude. "Tuan Huang, saya benar-benar minta maaf," dokter menggelengkan kepalanya dan pergi dengan menyesal. Huang Yude memasang wajah sedih dan tidak berdaya. "Apa yang bisa saya lakukan?" Di sebelah Huang Yude, ada seorang pria paruh baya lain yang berdiri. Dia kira-kira seusia dengan Huang Yude, dan wajahnya mirip dengan Huang Yude, tetapi sosoknya agak bungkuk, tidak seperti Huang Yude, sangat tinggi dan lurus. Terlebih lagi, ada sedikit tanda kejahatan di mata pria ini. Dia adalah adik laki-laki Huang Yude dan putra kedua Huang Xishan, Huang Yuchai. Saat ini, Huang Yuchai tidak terlihat cemas seperti kakak laki-lakinya. Dia sangat tenang. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Saudaraku, jangan cemas." Huang Yude tiba-tiba menjadi marah. "Apa? Tidak dalam. Cepat, orang tua itu seperti ini. Aku bisa, apakah kamu tidak terburu-buru? Saya melihat kamu masih bersenang-senang. Kamu benar-benar tidak punya hati nurani," tegur Huang Yude. Mereka bertengkar di sini, di koridor. Huang Yude memarahi Huang Yuchai, tetapi Huang Yuchai tidak melakukan apapun, tidak marah. Dia melanjutkan sambil tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak bisa mengubah sifat cemasmu, kamu tidak bisa menahannya. Dokter yang kamu temukan tidak bisa merawatmu secara hukum, tapi bukan berarti dokter yang aku temukan bisa tidak memperlakukanmu secara hukum." "Apa, Huang?" Yude matanya membelalak. "Dokter apa yang kamu temukan?" "Apa yang saya cari tentu saja bukan orang biasa." Huang Yuchai mengambil tindakan pencegahan dan berkata, "Orang itu akan segera datang, dan kemudian Anda akan tahu betapa kuatnya dia." Pada saat ini, berdiri di belakang Huang Yuchai, ada seorang pemuda, itu Huang Wei, putra Huang Yuchai. Huang Wei berkata dengan bangga,
Paman, kamu dapat yakin, selama temanku datang, kakek akan baik-baik saja. Huang Yude mengerutkan kening. Apa, temanmu? Huang Yude melihat kedua orang itu berbicara semakin banyak, keterlaluan. Tepat ketika dia sedang bingung, telepon Huang Wei berdering. Apa, saudara Zhou? Kamu di sini? Oke, aku akan menjemputmu sekarang. Dengan mengatakan itu, Huang Wei menutup telepon dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Huang Wei kembali, dan di sampingnya ada seorang pemuda, berusia sekitar 30 tahun, mengenakan pakaian hijau, dengan sosok kurus tetapi temperamennya cukup baik. Bahkan Huang Yude pun tercengang saat melihat pemuda ini. Temperamen percaya diri dan sombong seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Sebaliknya, Huang Wei berjalan di samping pemuda itu, patuh, seolah dia adalah seorang pengikut. Pemuda itu berjalan dengan angkuh ke pintu kamar Huang Xishan. Apakah kamu tabib suci Zhou? Huang Yuchai juga bertanya dengan sangat sopan. Penampilan itu tidak terlihat seperti pria berusia 40-an yang sedang berbicara dengan pria berusia 30-an. Dia melanjutkan, Dokter Ajaib Zhou, anak saya telah memberitahu saya tentang perbuatan Anda. Tuan adalah abdi Tuhan yang sejati. Sungguh suatu kehormatan bagi keluarga kami untuk datang ke keluarga Huang kami hari ini. Orang tua kami bergantung pada Anda. Pria yang dikenal sebagai tabib suci Zhou tersenyum tipis. Jangan khawatir, saya bisa menangani hal kecil ini. Meskipun tabib suci Zhou menjawab pertanyaan Huang Yuchai, matanya tertuju pada Huang Zi. Saya melihat tatapan matanya yang agak tidak normal. Huang Yude tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini mungkin tidak dapat diandalkan seperti yang terlihat. Jadi dia bertanya, siapa kamu? Tabib suci Zhou mengangkat alisnya dengan jijik. Sebelum tabib suci Zhou dapat berbicara, Huang Wei yang berada di sebelahnya berkata dengan cepat, Paman, pria ini adalah temanku. Namanya Zhou An. Dia adalah dokter ajaib yang sesungguhnya. Bukannya Huang Yude belum pernah melihat keajaiban dokter sebelumnya. Untuk mempelajari kedokteran, seseorang dapat mencapai kesuksesan pada usia 50 tahun. Dan para guru besar serta orang suci kedokteran tua yang menjadi terkenal harus berusia setidaknya 80 atau 90 tahun. Apalagi seorang dokter ajaib. Pemuda berusia 30 tahun di hadapannya berani menyebut dirinya dokter ajaib. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa diandalkan. Apa, kamu tidak percaya padaku? Zhou An mengangkat alisnya saat melihat sikap Huang Yude. Huang Yude tidak berbicara, tapi sikapnya mengatakan segalanya. Zhou An mengabaikan Huang Yude dan terus menatap Huang Zi. Dia tersenyum dan berkata kepada Huang Wei, aku tidak menyangka ada gadis cantik di keluargamu, Xiao Huang. Saat dia berbicara, matanya menatap bola-balik ke tubuh Huang Zi, terlihat sangat vulgar. Temperamen yang dia miliki sekarang telah benar-benar hilang. Dan sekarang yang tersisa hanyalah kemalangan yang tak ada habisnya. Zhou An bermaksud pamer di depan Huang Zi. Dia mendengus dingin, lalu menjentikkan jarinya. Segera setelah itu, 3 jarum perak tiba-tiba terbang dari tangannya, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang mengendalikan ketiga jarum perak itu. 3 jarum perak itu melayang di udara, sedikit gemetar. Kemudian, tangan Zhou An digerakkan ke depan, dan ketiga jarum perak itu tiba-tiba berubah arah. Semuanya menunjuk ke arah Huang Yude. Segera setelah itu, ada kilatan cahaya perak, dan 3 jarum perak menembus langsung ke tubuh Huang Yude. Hal ini membuat Huang Yude ketakutan, dia mengira Zhou An akan menyerangnya secara diam-diam. Huang Zi juga menjerit manis, situasi tiba-tiba berubah. Dan anggota keluarga Huang di koridor menjadi gugup, bahkan ada 2 orang yang sangat ingin mengambil tindakan. Pada saat ini, Zhou An terlihat tenang, dan dengan lambaian tangannya yang lain, 3 jarum perak terbang keluar dari tubuh Huang Yude. Zhou An berkata, kamu kelihatannya kuat, tapi nyatanya kamu menderita insomnia, melamun,
kekurangan limpa dan sesak nafas. Kamu sudah lama berdiri di sini, dan perut bagian bawahmu mulai sakit, kan? Huang Yude tertegun, ini memang masalah lamanya. Ia pernah ke dokter. Setelah diperiksa dokter hanya mengatakan itu masalah fisik. Tidak ada yang serius, dan tidak ada pengobatan yang baik. Oleh karena itu, Huang Yude tidak pernah memperhatikan hal ini. Namun ia merasakan sakit di perut bagian bawah setelah berdiri dalam waktu yang lama. Namun, karena dia cemas dengan urusan Tuan Huang hari ini, Huang Yude tidak memperhatikan tubuhnya. Dan setelah Zhou An mengingatkannya, dia sekarang merasakannya lagi, dan itu memang sedikit menyakitkan. Namun, rasa sakit hari ini sepertinya berbeda dengan rasa sakit biasanya. Huang Yude tidak punya waktu untuk bertanya bagaimana Zhou An bisa tahu. Zhou An melanjutkan, saya baru saja memberi Anda suntikan. Bagaimana kabar Anda sekarang? Apakah Anda merasa perut bagian bawah Anda semakin panas, dan rasa sakitnya hilang? Semuanya seperti yang dikatakan Zhou An, Huang Yude memang merasakan. Ini ngomong-ngomong, rasa sakit aslinya sudah hilang sekarang. Sebaliknya, ada rasa panas, seperti ada yang menaruh botol air panas di perut bagian bawah, yang sangat nyaman. Huang Yude akhirnya percaya pada keterampilan medis Zhou An. Dia berkata, ternyata, Tuan Zhou benar-benar seorang dokter ajaib, saya tidak bisa melihat Taisan. Maafkan saya. Zhou An tersenyum sedikit dan dengan sengaja melirik di Huang di sebelahnya, ungu. Huang Zi juga terkejut dengan tangan Zhou An. Zhou An sangat puas dengan ekspresi Huang Zi saat ini. Kali ini, Huang Yu mendekati telinga Huang Yude dan menceritakan latar belakang Zhou An yang sebenarnya. Saudara, Tuan Zhou berasal dari keluarga dunia tersembunyi. Setelah mendengar kata keluarga dunia tersembunyi, Huang Yude merasa kepalanya seperti disambar 5 petir. Mata Huang Yude langsung melebar. Apa, keluarga yang tersembunyi? Huang Yude sangat terkejut. Padahal, kata keluarga semi tertutup, keluarga tertutup, pendekar, dan pencak silat sebenarnya sangat jauh dari kata orang awam. Namun, dengan pulihnya energi spiritual, aktivitas keluarga tersembunyi menjadi semakin sering. Tentu saja keluarga papan atas seperti keluarga Huang memiliki pemahaman tentang hal itu. Huang Yude tahu betul bahwa kekuatan keluarga tersembunyi dikatakan mampu menghancurkan seluruh kota Pulau Hong Kong. Awalnya, dia mengira keluarga tersembunyi itu harus jauh dari orang biasa seperti dia. Tapi aku tidak menyangka orang di depanku memiliki status setinggi itu. Saat ini, Huang Yude merasa lebih kagum pada Zhou An di depannya. Huang Yude mungkin tidak pernah menyangka bahwa suatu saat keluarganya akan bisa menjalin hubungan dengan seseorang dari keluarga tersembunyi. Dia memandang Huang Wei di sebelahnya dengan lebih penasaran, bertanya-tanya bagaimana mungkin Huang Wei bisa bersaudara dengan anggota keluarga dunia tersembunyi. Huang Wei merasa bangga saat ini. Zhou An ini berasal dari keluarga Zhou di Meisan. Keluarga Meisan Zhou lah yang diungkapkan Zhao Sanhe kepada Ye Chong sebelumnya. Keluarga Zhou adalah keluarga tersembunyi pertama yang keluar, dan sekelompok pasukan pendahulu mereka telah tiba di kota pelabuhan. Zhou An adalah salah satunya, namun, meskipun Zhou An dilahirkan dalam keluarga yang tertutup, dia pada dasarnya rakus akan uang dan penuh nafsu, dan sangat menyukai kesuksesan, jadi dia senasib dengan Huang Wei. Huang Wei membuka klub malam yang penuh warna, dan Zhou An sering nongkrong di sana. Setelah bola balik, keduanya menjadi akrab satu sama lain. Huang Wei terkadang membual kepada Zhou An dan mengungkapkan identitasnya, yang membuat Huang Wei takut. Huang Wei memberitahu ayahnya Huang Yuchai tentang hal ini, dan Huang Yuchai terkejut setelah mendengarnya. Ayah dan anak tersebut biasanya memberi Zhou An uang dan wanita cantik, yang membuat Zhou An sangat bahagia. Oleh karena itu, Huang Wei dapat menyebut Zhou An bersaudara. Huang Yuchai tidak mengumumkan masalah ini kepada publik,
dia berencana untuk memindahkan Zhou An pada saat kritis sehingga dia bisa mengusir kakak tertuanya dan menjadi kepala seluruh keluarga Huang. Dan dengan kemampuan Zhou An, bukan tidak mungkin keluarga Huang bisa menyatukan seluruh kota Hong Kong. Tapi saya tidak menyangka kesempatan itu akan datang secepat ini. Huang Xishan tiba-tiba jatuh sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini adalah kesempatan bagus. Selama Zhou An, yang ditemukan Huang Wei, dapat menyelamatkan Huang Xishan, maka dia akan mengambil keputusan akhir di masa depan keluarga Huang. Impian Huang Yuchai memang bagus, tapi bagaimana bisa Huang Yude memikirkan begitu banyak hal sekarang? Dia sangat mengkhawatirkan ayahnya. Selama dia bisa menyelamatkan Huang Xishan, itu yang terpenting sekarang. Huang Zi juga melihat betapa kuatnya Zhou An, tapi Huang Zi sebenarnya lebih percaya pada Ye Chong. Karena Huang Xishan dan Huang Zi secara pribadi mengevaluasi kemampuan Ye Chong saat itu. Huang Zi percaya bahwa penglihatan kakeknya tidak salah. Ngomong-ngomong, tolong segera minta Tuan Zhou untuk memeriksa penyakit orang tua itu, Huang Yude berkata dengan hormat. Setelah itu, Zhou An berjalan dengan bangga dan tenang menuju tempat tidur Huang Xishan. Kemudian, dia melirik ke arah Huang Xishan, mengambil pergelangan tangan Huang Xishan dan meremasnya dengan lembut. Kemudian, dia mencibir, ini masalah kecil, saya bisa menyembuhkan penyakitnya dengan serangkaian teknik akupuntur. Mendengar ini, Huang Yude dan yang lainnya sangat gembira, benarkah? Haha, Zhou An tertawa, bagaimana bisa salah? Kalau begitu tolong minta Tuan Zhou untuk menyelamatkan orang secepatnya, kata Huang Yude. Tapi Zhou An hanya berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya, tidak bergerak. Huang Yude segera bereaksi dan berkata, Tuan Zhou, saya benar-benar minta maaf, keluarga Huang saya yang tidak pandai dalam etiket. Tuan Zhou, mohon jangan khawatir, selama orang tua kita bisa diselamatkan, tidak peduli berapa biayanya. Keluarga Huang kami bersedia membayarnya, bahkan jika itu berarti membuat seluruh keluarga bangkrut. Zhou An tersenyum sedikit saat ini dan berkata kepada Huang Yude, apakah menurutmu saya kekurangan uang, Huang Yude? Tercengang, seseorang dengan kekuatan Zhou An seharusnya tidak kekurangan uang. Huang Yude tidak punya pilihan selain melanjutkan. Lalu, apa yang diinginkan Tuan Zhou? Tolong beritahu saya, selama saya bisa melakukannya, saya akan segera memenuhi permintaan Tuan Zhou. Faktanya, Huang Yude sudah memiliki gambaran yang samar-samar. Jawab dalam hatinya, benar saja. Zhou An tersenyum saat ini dan berkata, kamu bisa melakukannya, itu sangat mudah untukmu. Kemudian, dia menatap Huang Zi dan berkata, aku menginginkannya. Huang Yude patah hati, Sen, seperti yang diharapkan. Zhou An tersenyum dan berkata, saya ingin kecantikan ini menjadi istri saya. Jika Anda setuju, Anda akan menjadi ayah mertua saya. Keluarga Huang kembali tercengang. Tidak ada yang menyangka Zhou An akan mengajukan permintaan seperti itu. Termasuk Huang Yuchai dan Huang Wei. Namun, sebagian besar anggota keluarga Huang sangat bersedia menerima permintaan ini. Merupakan impian untuk bisa menjadi mertua dengan orang yang begitu cakap. Satu-satunya yang mungkin tidak puas dengan ini adalah Huang Yuchai dan Huang Wei serta putranya. Wajah Huang Yuchai terlihat sangat jelek saat ini. Dia tidak peduli untuk menyerahkan Huang Zi kepada Zhou An. Tetapi jika Huang Zi benar-benar menikah dengan Zhou An, bukankah orang yang bisa dekat dengan Zhou An akan menjadi Huang Yude lagi? Bukankah kerja ayah dan anak itu sia-sia? Memikirkan hal ini, Huang Yu menelan ludah dan keringat dingin muncul di dahinya. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Zhou An. Tapi Huang Yude tidak rela dalam hatinya. Faktanya, Zhou An berasal dari keluarga tersembunyi, dan menikahkan putrinya dengan keluarga tersembunyi pasti tidak akan membahayakan Huang Yude. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar menjadi mertua, dengan kemampuan Zhou An,
keluarga Huang bisa mencapai level yang lebih tinggi. Namun, Huang Yude juga sangat mencintai putrinya, bagaimana dia bisa menikahinya begitu saja? Selain itu, meskipun Huang Yude tidak memahami Zhou An, dia memahami Huang Wei. Mereka yang bisa menyebut Huang Wei bersaudara pasti berasal dari tempat yang sama. Terlebih lagi, Zhou An secara terang-terangan mengajukan permintaan seperti itu, yang jelas bukan hal yang baik. Meskipun dia sangat kuat, diperkirakan bahkan jika dia menikahi Huang Zi, ketika dia bosan bermain, dia akan meninggalkan Huang Zi. Bahkan jika Huang Zi menikah, dia pasti tidak bahagia dan tidak bahagia. Oleh karena itu, Huang Yude ragu-ragu dan melihat ke arah Huang Zi di sampingnya. Pada saat ini, Huang Zi sedang menggigit bibir merahnya dan mengepalkan tangannya erat-erat, jelas kesulitan. Tentu saja dia tidak ingin menikah dengan orang bernama Zhou An ini. Meskipun pihak lain sangat kuat, jika Zhou An tidak setuju dan tidak menyelamatkan Huang Xishan, bagaimana jika Ye Chong tidak melakukan apa-apa? Zhou An terkekeh dan berkata, "Apa, tidak mau?" Baik Huang Yude maupun Huang Zi tidak berbicara. Ekspresi Zhou An tiba-tiba berubah dingin. "Saya menyarankan Anda untuk menikahi putri Anda dengan bahagia. Itu lebih baik daripada putri Anda direnggut jika keluarga Anda hancur." Jelas ada ancaman ekstrim dalam kalimat ini. Zhou An berasal dari keluarga tersembunyi, dan berurusan dengan keluarga Huang hanyalah masalah main-main. Jadi dia tidak peduli apakah Huang Yude setuju atau tidak. Jika Huang Yude setuju, itu yang terbaik. Jika Huang Yude tidak setuju, dia masih bisa menggunakan kekerasan. Saat kata-kata ancaman tersebut keluar, suasana langsung berubah menjadi dingin. Huang Yude dan yang lainnya tidak bisa menahan gemetar. Saat ini, Huang Yucai berkata, "Saudaraku, mengapa tidak menikahkan Xiao Zi dengannya? Dia berasal dari keluarga tersembunyi. Keluarga Huang kita akan berkembang lebih baik jika kita menikah dengannya." Huang Yucai tahu bahwa menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting sekarang. Tapi Huang Yude dia ragu-ragu dan menatap Huang Zi lagi. Ketika Huang Zizeng tidak tahu harus berbuat apa, telepon tiba-tiba berdering. Dan itu adalah panggilan Ye Chong. Entah kenapa, tapi hati Huang Zi tiba-tiba terasa jauh lebih tenang. Huang Zi berkata, "Tuan Ye ada di sini, saya akan menjemputnya." Setelah mengatakan itu, Huang Zi berlari keluar terlebih dahulu. Melihat reaksi Huang Zi, Zhou An sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, "Siapa Tuan Ye?" Ternyata Ye Chong sudah berangkat menuju kediaman keluarga Huang. Dia memarkir mobilnya di depan rumah keluarga Huang, dan lalu disebut Huang Zi. Setelah beberapa saat, Huang Zi keluar untuk menyambut Ye Chong. Dia memberitahu Ye Chong tentang Zhou An di pintu. Setelah mendengar ini, Ye Chong menghela nafas dalam hatinya bahwa dunia ini sangat kecil. Zhao Sanhe baru saja memberitahunya tentang keluarga Zhou kemarin. Dan sekarang dia bertemu dengan orang-orang dari keluarga Zhou. Ye Chong tersenyum tak berdaya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat dulu." Lalu, Ye Chong dan Huang Zi masuk. Keduanya datang ke pintu kamar Huang Xishan. Ketika Ye Chong berjalan ke pintu, dia langsung melihat Huang Xishan terbaring di ranjang rumah sakit. Dan mata Dewa Naga miliknya menemukan ada kabut hitam di dalam tubuh Huang Xishan. Terlihat jelas bahwa Huang Xishan telah diracun. Terlebih lagi, racun ini tidak diberikan oleh orang biasa. Ini bukanlah racun dari dunia biasa. Tiba-tiba, Ye Zhan merasakan kekuatan di belakangnya yang sudah lama tidak dia lihat sepertinya muncul lagi. "Saya khawatir mulai sekarang, hari-hari damai beberapa hari terakhir ini tidak akan mungkin terjadi lagi." Dan ketika dia pergi menemui Tuan Huang, dia tidak menemukan seorang pemuda berdiri di samping Tuan Huang. Itu adalah Zhou An. Sebelum Zhou An dapat berbicara, Huang Yude menyipitkan matanya dan berkata, "Xiao Zi, apakah ini Tuan Ye yang ada di mulutmu?" Huang Zi mengangguk. Dari mata Huang Yude,
Ye Chong benar-benar seorang mahasiswa biasa yang sangat biasa. Meski terlihat bersih, ia tidak terlalu tampan. Ia hanya bisa dianggap sebagai wajah kelas atas di kalangan orang biasa, apalagi pakaiannya terlihat biasa saja. Dibandingkan dengan Zhou An, orang seperti itu hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Pertama kali Huang Yude melihat Ye Chong, dia tercengang. Bagaimana orang seperti itu bisa layak jika keluarga Huang memberinya villa dan mobil? Mungkinkah orang tua itu adalah orang tua yang bodoh dan tertipu? Huang Yude berpikir dalam hati bahwa dia mungkin sedikit kesal dengan Zhou An sekarang, tapi dia tidak akan pernah berani membenci Zhou An. Tapi dia benar-benar meremehkan Ye Chong. Namun, sebelum Huang Yude menunjukkannya, Huang Yuchai di sebelahnya berkata dengan nada yang aneh, "Tidak mungkin. Apakah ini Tuan Ye, rumah dan mobil yang diberikan orang tua kita kepadanya?" Huang Zi mengangguk. Diperkirakan Huang Xishan akan berdiri dengan marah ketika mendengar kata-kata tersebut. Ya Tuhan, orang tua itu benar-benar sakit parah. Sepertinya dia sudah sakit parah sejak saat itu. Huang Yuchai menggelengkan kepalanya. "Sai Zai, bagaimana kamu menipu orang tua kami?" Huang Yuchai sudah menjadi. Dia sepenuhnya menganggap Ye Chong sebagai pembohong. Namun, Huang Zi telah melihat kekuatan Ye Chong dengan matanya sendiri. "Paman kedua, jangan katakan itu. Tuan Ye sangat berkuasa. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Para tuan yang mengepung kakek semuanya dengan mudah disingkirkan oleh Tuan Ye," kata Huang Zi. "Haha, mungkin mereka semua satu kelompok, hanya di sini untuk menipu orang tua dan gadis muda sepertimu," kata Huang Yuchai. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan kedua orang awam ini, dan malah menatap Zhou An. Zhou An juga melihat Ye Chong dari atas ke bawah saat ini. Awalnya, Zhou An mengira bahwa Tuan Ye, yang disebutkan oleh Huang Zi adalah orang yang hebat, namun kini dia melihat bahwa dia hanyalah orang biasa. Faktanya, Zhou An hanyalah seorang prajurit Tianji sekarang. Meskipun dia memiliki keterampilan medis yang kuat, dia sebenarnya bukanlah ahli seni bela diri di antara keluarga tersembunyi. Kekuatan Zhou An jauh lebih buruk daripada kekuatan Ye Chong, jadi dia secara alami tidak bisa melihat kekuatan Ye Chong. Dan Ye Chong bisa melihat tingkat kultivasi Zhou An secara sekilas. Prajurit Tianji, di dunia manusia biasa, sudah dianggap sebagai makhluk seperti dewa, tapi di depan Ye Chong, kekuatan seperti itu tidak cukup bersambung.